Shalom Rise Generation, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita bersyukur pada hari ini kita sama-sama kembali diundang oleh Tuhan untuk beribadah. Mari kita memulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang begitu mengasihi ciptaannya, yang memelihara ciptaannya dan tidak akan meninggalkan setiap kita ciptaannya. Kiranya turun atas setiap kita berkat dari Allah Tritunggal. Amin. Shalom semuanya, Rise Generation, Rise for Him. Senang banget ya teman-teman, kita masih dikasih kesempatan untuk beribadah di pagi hari ini. Teman-teman, aku mau ajak kita semua untuk memuji Tuhan. Lord, you are good. Ayo semuanya tepuk tangan untuk Tuhan. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generations to generations, we worship you. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generations to generations, we worship you. Hallelujah. Teman-teman, jujur kadang kita nggak sanggup buat ngadapin semua masalah yang kita temui. Kadang kita juga ngerasa capek, marah atas hal yang gak sesuai sama ekspektasi kita. Tapi kita harus percaya kalau Tuhan pasti menyertai kita.
Teman-teman, mari sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa di surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena di hari ini kami boleh sama-sama beribadah dan juga kami boleh sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap kami, anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing, kami bisa benar-benar mendengarkan apa isi hati Tuhan buat setiap kami. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kepada kami hikmat, memberikan kepada kami tuntunan, supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kami di dalam firman-Mu pada hari ini, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, mari saat ini kita akan sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-18. Yeremia pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-18. Nah, kalau misalkan teman-teman semua udah pada buka kitabnya di rumah masing-masing, kita akan baca beberapa ayat dan Cici akan bacakan buat kita semua. Nah, yang pertama kita membaca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Berbunyi demikian. Judulnya, Keluh Kesah Yeremia Akibat Tekanan Jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau merundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Nah, selanjutnya kita akan membaca ayat yang ke-11. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Dan yang terakhir kita akan membaca bagian yang ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Nah teman-teman, tentunya dari keseluruhan pasal 20 ini kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini, meskipun kita nggak membaca semuanya. Jadi nanti teman-teman bisa membaca keseluruhannya supaya lebih mendapatkan big picture-nya kayak apa. Nah teman-teman, apa yang teman-teman ingat dengan satu hari di tahun 2018, yaitu tanggal 8 Mei 2018. Apakah di hari itu ada yang lagi bersuka cita karena lulus SMA? Atau ada yang lagi bersedih karena nilainya jelek pas bagi rapot? Atau mungkin ada teman-teman juga yang apa ya tanggal itu Ci, aduh nggak ada apa-apa, kayaknya udah lupa, udah bertahun-tahun yang lalu. Nah teman-teman, tanggal 8 Mei 2018 mungkin bagi sebagian besar di antara kita adalah hari yang biasa aja. Ya mungkin ada yang ulang tahun, tapi juga biasa aja, ya udah hari yang lewat begitu aja. Tapi teman-teman, di hari itu juga adalah satu hari yang bersejarah bagi sebagian orang di Indonesia. Karena di hari itu adalah sebuah hari di mana terjadi kerusuhan di sebuah penjara Makobrimob Kelapa II Depok. Nah ketika itu ada kerusuhan antara para narapidana terorisme dan juga polisi selama 36 jam penuh. Wah, ini adalah 36 jam yang penuh dengan ketegangan dan pertumpahan darah, teman-teman. Benar-benar kayak di film-film yang terjadi tembak-menembak antara para narapidana dan polisi, dan bahkan harus ada korban jiwa, yaitu ada 5 orang polisi yang akhirnya meninggal karena mereka harus menjaga dan harus juga tentunya bertempur dengan para narapidana yang mau kabur dan mau ngerusuh itu. Dan akhirnya mereka pun juga diberikan anugerah, yaitu pangkat luar biasa, karena mereka benar-benar menjalankan tugas dengan baik sampai akhir hidup mereka. Nah teman-teman, terluka
dan bahkan kehilangan nyawa. Itu adalah bagian dari resiko pekerjaan seorang polisi. Nah, ini bukan terjadi hanya di film, teman-teman. Bahkan dari peristiwa kerusuhan Makobrimob ini benar-benar terlihat. Itu adalah resiko yang nyata dari pekerjaan seorang polisi, seorang tentara, bahwa mereka bisa saja menghadapi serangan-serangan yang membahayakan nyawa mereka. Tapi kita bersyukur, sampai hari ini banyak orang yang terpanggil untuk menjadi polisi, menjadi tentara di negara kita Indonesia, yang mereka benar-benar ingin untuk menjalankan tugas sebagai seorang yang bisa mengamankan negara, dengan tentunya dilatih secara fisik dan secara mental supaya mereka bisa menggunakan senjata tajam, mereka bisa punya insting yang baik. Nah, teman-teman, tapi tentunya dengan sebagian besar orang di Indonesia yang tetap terpanggil jadi seorang polisi ataupun tentara, resiko itu tetap ada. Kita nggak tahu di kedepannya akan ada peristiwa apa lagi, dan tentu kita tidak berharap. Tapi kalau misalkan hari ini kita lihat di tahun 2022 pun juga ada peperangan di negara-negara di sana. Yang itu tentunya juga melibatkan tentara-tentara di sana, polisi-polisi di sana yang harus menjalankan tugas mereka, dan ada resiko untuk terluka bahkan kehilangan nyawa karena menjalankan tugas panggilan mereka sebagai seorang pasukan keamanan. Nah, teman-teman, di dalam kita menjalani panggilan, kita bulan ini lagi ngomongin tentang panggilan hidup kita. Tentunya bukan hanya sebagai polisi, sebagai tentara, ataupun juga di dalam profesi-profesi lainnya, tapi setiap profesi panggilan yang kita lagi jalanin, itu kita bisa menemukan ada resiko di depannya. Dan bahkan ada tantangan yang mungkin juga menghalangi dan bahkan membuat kita jadi meragukan apakah kita mampu untuk menjalankan panggilan itu. Dan tentunya sebagai anak Tuhan, kita juga menghadapi tantangan dan resiko sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, teman-teman, hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan yang Tuhan panggil untuk satu tugas mulia. Ia adalah Nabi Yeremia. Nah, teman-teman, dari yang kita baca tadi, kita melihat juga ini adalah salah satu tulisan yang ditulis oleh Yeremia terkait dengan ratapan yang ia berikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena panggilan yang ia jalani, teman-teman. Siapakah Nabi Yeremia? Ia adalah seorang nabi, atau kita tahu nabi adalah seseorang yang dipanggil Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada orang yang lain, yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel atau bangsa-bangsa lain. Nah, Yeremia terpanggil sebagai nabi dan ia diutus untuk menyampaikan pesan mengenai dua hal, yaitu mengenai anugerah Tuhan, tapi juga mengenai keadilan Tuhan. Ia adalah seorang messenger of God's grace and justice. Nah, ketika itu Nabi Yeremia diutus di dalam keadaan yang tidak mudah, teman-teman. Makanya dia dikenal sebagai nabi yang meratap. Kalau teman-teman melihat di dalam Alkitab, kita ada satu kitab yang namanya Kitab Ratapan. Itu merupakan kitab yang merupakan kumpulan ratapan-ratapan yang ditulis oleh Nabi Yeremia ini. Wah, teman-teman, Nabi Yeremia ini hatinya sangat lembut. Dan tetapi ketika ia menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi, ia justru tidak mengalami hal-hal yang menyenangkan. Hatinya sungguh hancur karena selama masa pelayanannya ia ditolak oleh bangsa Israel yang tidak mau mendengarkan nubuatannya karena apa yang ia sampaikan itu tidak enak didengar di telinga orang Israel. Dan juga ketika itu bangsa Israel di dalam keadaan yang tidak takut akan Tuhan, sehingga ngapain mereka juga takut akan nabi yang diutus oleh Tuhan, sehingga mereka memilih untuk menolak Yeremia. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat di dalam kitab Yeremia dan juga kitab Ratapan, kita akan melihat bagaimana selama Yeremia dari mulai dipanggil Tuhan menjadi nabi sampai akhir masa pelayanan dan hidupnya, Yeremia ini banyak ngomongin tentang nubuatan-nubuatan yang akan terjadi kepada bangsa Israel, termasuk tentang penghukuman yang akan didapatkan bangsa Israel karena hal-hal yang terjadi pada masa itu. Nah, apa aja yang terjadi nih, teman-teman?
Ketika itu bangsa Israel berdosa terhadap Tuhan. Mereka melanggar firman Allah. Apa aja yang mereka langgar? Mereka menyembah berhala. Mereka membuat patung-patung sesembahan. Mereka membakar korban buat dewa-dewa lain. Dan mereka juga, terutama para pemimpin-pemimpinnya, bisa itu pemimpin agama, para imam, para raja, dan juga nabi-nabi yang sebenarnya nabi palsu, yang bukan dari Tuhan, mereka justru sebagai pemimpin malah memberikan perlakuan yang buruk terhadap rakyat-rakyat Israel. Dan juga mereka melakukan penindasan kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang miskin, kepada janda-janda. Justru orang yang kaya itu meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dan tidak ada keadilan sosial di tengah-tengah mereka. Nah, tentunya Allah melihat umat yang begitu Ia kasihi kok berlakunya kayak gini. Allah tidak ingin tinggal diam, maka Ia mengutus Yeremia untuk menegur bangsa Israel. Akan tetapi ketika Yeremia mau menegur bangsa Israel, yaitu tadi dikatakan ia mengalami penolakan, gak ada yang mau dengar. Misalkan ada orang ngomong, kamu akan dihukum karena kejahatan yang kamu lakukan. Mana ada orang yang mau dengar kayak gitu gak sih teman-teman? Pasti semua orang justru akan mendengar message-message yang indah-indah kan. Message tentang, wah kamu akan semakin kaya, kamu akan semakin makmur, kamu akan semakin benar-benar berjaya. Nah, kalau misalkan ada seorang raja yang dikasih message kayak gitu, tentunya wah iya bagus sekali nih nabi ngomongnya. Tapi ketika Yeremia yang ngomong, yang dia katakan malah, Yehuda akan dihukum, Israel, bait Allah akan ditunggang balikan. Nah, siapa sih raja yang gak kesel kalau ada nabi yang ngomong kayak gitu? Nah, makanya saat itu Yeremia ini ketika bernubuat, ketika menyampaikan isi hati Tuhan, gak ada yang mau dengar. Bahkan Raja Yoyakim itu sampai ketika Yeremia ini menuliskan nubuatannya. Nah, Raja Yoyakim itu ambil pisau, dia sobek-sobek gulungan kitab yang udah ditulis sama Yeremia. Dan dia bakar, dia lempar ke perapian. Kenapa? Karena dia gak mau tahu, gak mau dengar tentang penghukuman yang akan menimpa bangsa Israel. Padahal itulah yang nantinya akan terjadi. Bahwa bangsa Israel akhirnya benar-benar dikalahkan oleh bangsa Babel dan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Itu semua udah tercatat di dalam kitab Yeremia. Karena itu yang disampaikan Tuhan ke Nabi Yeremia dan Nabi Yeremia sampaikan. Dan itu benar-benar terjadi karena itu nubuat yang benar-benar dari Tuhan. Teman-teman, ketika Nabi Yeremia menghadapi tantangan, bukan berarti Yeremia strong lalu enggak pernah mengeluh. Nah, buktinya kita bisa membaca salah satu ratapannya kepada Tuhan di dalam pasal yang ke-20 ini yang barusan kita baca, teman-teman. Ketika itu Yeremia benar-benar meratap kepada Tuhan. Nah, inilah nih contoh yang benar ketika orang itu benar-benar dalam keadaan yang tidak baik, kemana dia datang? Tentunya dia datang kepada Tuhan. Nabi Yeremia datang kepada Tuhan dan mengatakan setiap keluh kesahnya akan panggilan dia sebagai nabi. Nabi yang tidak didengar, nabi yang bahkan kitab yang ia tulis disobek-sobek, dibuang, dibakar supaya hangus, hancur. Dan dia juga bukan hanya mengalami gak didengar, ditolak sebagaimana teman-teman. Tapi Yeremia tuh bahkan juga sempat karena dia menyampaikan nubuatan tentang penghukuman, raja tuh sebel sama dia dimasukin ke dalam penjara. Dan bahkan dipasung di dalam penjara itu. Karena supaya dia tidak menyampaikan nubuatan yang tentang penghukuman-penghukuman itu. Nah, kan tetapi ketika itu mungkin ia juga mengalami mental breakdown ya teman-teman ya. Kalau misalkan di dalam keadaan yang Tuhan tuh udah saya panggil kita untuk melakukan satu pekerjaan yang mulia. Yeremia dipanggil untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tapi bukannya didengar, malah juga dimasukin penjara, malahan juga nubuatannya dibuang dan enggak mau digubris sama sekali. Itu adalah tantangan dan resiko yang Yeremia hadapi menjadi seorang nabi di Israel. Nah teman-teman, sama juga seperti Nabi Yeremia.
Tuhan memanggil setiap kita anak-anaknya untuk satu pekerjaan yang mulia. Tertulis di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Karena kita ini buatan Allah. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah teman-teman, kita udah beberapa kali membahas mengenai panggilan hidup kita sebagai anak Tuhan. Kita dipanggil untuk satu pekerjaan Tuhan yang spesifik bagi setiap kita masing-masing. Baik itu dalam hal profesi, mungkin ada kita dipanggil sebagai profesi-profesi di dunia marketplace. Ada juga orang seperti Cidebora yang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Tapi setiap kita anak-anak Tuhan, itu Tuhan punya tujuan buat hidup kita masing-masing. Dan tentunya gak sama mungkin antara Cidebora dan setiap kalian juga, bahkan Cidebora sama Cici Koko hamba Tuhan yang lain pun juga punya panggilan-panggilan masing-masing untuk melayani Tuhan di bidang mana, di bagian apa, dan yang lain sebagainya. Nah, tetapi kita sama-sama punya satu panggilan yang dari Tuhan, panggilan untuk pekerjaan yang baik dan mulia. Nah, tentunya kita juga dipanggil untuk menjadi saksinya Tuhan. Ketika kita menjadi orang percaya, teman-teman, kita punya satu identitas nih, sebagai murid Kristus, sebagai saksinya Kristus. Yang ketika kita ini menyandang predikat orang Kristen, orang tuh juga akan lihat, dia orang Kristen, kayak apa ya dia hidupnya? Apakah menjadi kesaksian yang baik atau kesaksian yang buruk? Nah, itulah yang harusnya kita kerjakan untuk kita juga punya panggilan menjadi seorang saksi Kristus, punya kesaksian yang baik, yang menyaksikan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan tentunya ketika kita menjadi saksi Kristus, kita menyampaikan tentang firman Tuhan, isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita, itu juga bisa menjadi satu kebenaran yang pahit yang gak bisa diterima oleh semua orang. Dan itu juga adalah tantangan yang dihadapi oleh Yeremia dan tantangan yang mungkin kita hadapi di dalam kehidupan kita, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman aktif di dalam sosial media Instagram, salah satu akun yang Cidebora ikutin sejak pandemi COVID dari 2020 adalah sebuah akun yang bernama Pandemic Talks. Nah, mungkin teman-teman di sini juga ada yang follow, ada yang suka lihat postingan-postingan tentang Pandemic Talks ini yang dia selalu ngomongin tentang pandemi COVID. Nah, seringkali postnya itu memang isinya ngomongin tentang pandemi, tentang gejala, tentang tingginya angka kasus dan yang lain sebagainya. Nah, teman-teman, ini adalah akun Instagram yang sangat baik karena tentunya ini memberikan kita informasi, apalagi waktu itu kita masih nggak tahu ya, wah ada pandemi yang baru nih, virus yang kita nggak tahu gak ada obatnya dari mana. Nah, dari salah satunya akun Instagram Pandemic Talks ini, Cici banyak mendapatkan informasi mengenai gejala, apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan kalau misalkan kena, apa yang harus dilakukan kalau misalkan kontak erat dan yang lain sebagainya. Nah, tapi sayangnya juga banyak orang-orang yang melihat akun ini sebagai akun yang kerjaannya nakut-nakutin, yang kerjaannya bikin teror di antara masyarakat. Nah, banyak komentar-komentar netizen itu yang justru membuli pemilik akun ini, yang mengatakan bahwa udahlah jangan nakut-nakutin, apalagi dengan naiknya lagi angka COVID ya. Ya ampun, ini kita udah santai, kenapa sih harus ditakut-takutin lagi dengan wah waspada angka COVID menembus angka 2.000, 3.000 dan yang lain sebagainya. Nah teman-teman, kebenaran itu seringkali juga pahit dan tidak bisa diterima oleh semua orang. Nah, apalagi mungkin juga ketika kita menyatakan kebenaran firman Tuhan, ya mungkin juga ada orang yang tidak mau menerimanya. Ketika kita mungkin menegur teman kita yang salah dan melakukan sebuah dosa, apa yang ia respons mungkin juga bukan respons yang baik, bukan mengaku salah, tapi justru alah ngeles. Atau mungkin aduh kamu tuh kayak lebih benar aja. Padahal kita sedang berusaha menegur, menyampaikan yang benar dan menyatakan kebenaran sesuai dengan kebenaran Kristus ya, di dalam Alkitab. Nah teman-teman, jadi mungkin juga di dalam panggilan kita sebagai orang Kristen, kita mau menjadi seorang yang membawa dampak yang positif, garam dan terang. Kita juga bisa
menghadapi tantangan yang dihadapi oleh Nabi Yeremia, yaitu menghadapi penolakan, yaitu menghadapi respons yang tidak baik yang bahkan justru menyakiti hati kita. Nah, itulah tantangan yang mungkin akan kita hadapi ke depannya. Tapi bagaimana dengan kita, teman-teman? Kita mungkin tahu ya, banyak hal di sekitar kita yang membuat kita bisa menghadapi resiko yang berat, menghadapi tantangan, dan bahkan ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Apakah nyali kita menjadi ciut? Apakah kita menjadi takut dan menjadi ragu untuk jalanin panggilan kita? Kita pada hari ini juga menghadapi banyak banget isu-isu yang akhirnya kemudian membuat kita mempertanyakan lagi, sebenarnya yang aku pegang sebagai orang Kristen ini bener gak sih? Kok kayaknya orang-orang di seberang sana yang pakai bendera pelangi itu, kok kayaknya mereka menganggap aku tuh aneh karena aku tidak bisa menerima pasangan sesama jenis. Kok kayaknya aku tuh aneh karena menurut aku gender hanya ada laki-laki dan perempuan, sementara mereka ada macam-macam dan mereka menganggap itu normal. Nah, teman-teman, itulah tantangan juga hari ini. Kita menghadapi berbagai pola pikir, pandangan-pandangan yang orang anggap itu benar padahal nggak sesuai dengan Alkitab. Nah, makanya kita juga harus hati-hati banget dan kita tahu apa yang benar, yaitu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Bagaimana kita menghadapi dunia hari ini yang penuh dengan tantangan dalam panggilan kita sebagai anak Tuhan, teman-teman? Tentunya ketika kita melihat dengan banyaknya tantangan dan resiko, ada kemungkinan juga untuk menjadi takut, ada kemungkinan juga untuk menjadi gentar dan jadi rasanya ragu ya teman-teman. Nah, tapi kita bersyukur karena juga kita melihat salah satu hamba Tuhan yang hari ini kita belajar yaitu Nabi Yeremia. Meskipun dia menghadapi tantangan dan meskipun kepentok di sana-sini, menghadapi masalah dan penderitaan, penolakan, akan tetapi dia tidak ciut dan undur diri sebagai nabinya Tuhan, teman-teman. Dan bahkan juga Tuhan tidak hanya memakai Yeremia untuk menjadi penyampai pesan Tuhan mengenai penghukuman. Tapi Yeremia juga dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menyampaikan tentang pengharapan akan bangsa Israel. Waktu itu ketika ia bernubuat dan nubuatannya semua di dalam kitab-kitab Yeremia itu dihancurkan sama Raja Yoyakim, Yeremia juga tidak putus asa. Malahan dia tulis semuanya dengan lebih banyak di dalam gulungan kitab yang berikutnya. Dan di dalamnya juga ada tentang pengharapan, yaitu setelah pembuangan bangsa Israel yang dihukum untuk dibuang ke Babel, mereka akan kembali dipulihkan sama Tuhan. Nah, kita membaca satu ayat di dalam Yeremia pasal yang ke-29. Ini adalah berita bagi bangsa Israel di dalam masa pembuangan, yaitu ketika itu ia menyatakan bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa Israel. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, teman-teman, Tuhan memanggil Yeremia sebagai nabi untuk sebuah tugas yang mulia, yaitu menyampaikan isi hati Tuhan. Dan karena Yeremia tahu ini adalah tugas yang sangat berharga yang Tuhan percayakan, maka ia juga menjalankannya meskipun dengan berbagai resiko dan menghadapi berbagai penderitaan, dia tetap menjalankannya. Dan kitab Yeremia kita juga bisa tahu dan lihat bahwa ini adalah salah satu kitab nabi besar, teman-teman. Kenapa disebut kitab nabi besar? Karena jumlah pasalnya yang banyak, yaitu ada 52 pasal dan juga plus 5 pasal ratapan yang dia tulis, yang artinya banyak sekali nubuatan, pesan yang dari Tuhan yang ia sampaikan selama ia menjadi seorang nabi. Tuhan memakai Yeremia dengan luar biasa, menyampaikan tentang keadilan Tuhan, tapi juga menyampaikan mengenai kasih Tuhan yang begitu besar bagi umatnya yang dikasihinya, yaitu bangsa Israel. Menghadapi raja yang tidak mau mendengarkan perkataannya,
menghadapi pimpinan bangsa Israel, menghadapi penderitaan. Yeremia setia pada panggilannya untuk menjalankan tugas sebagai seorang nabi. Nah teman-teman, kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan Yeremia. Yeremia adalah seorang orang biasa yang dipilih Tuhan. Tapi siapa yang memampukan Yeremia? Tentunya adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang kita harus lihat di balik Yeremia ini. Bahwa Tuhan yang juga sudah memanggil Yeremia, memampukannya. Maka Tuhan yang udah memanggil juga Deborah dan setiap kalian, Tuhan juga yang akan memampukan kita teman-teman. Tuhan juga yang akan memampukan kita menjalankan panggilan kita di dalam kehidupan kita. Dengan resiko apapun, yang terberat sekalipun. Pengorbanan yang begitu besar tidak akan menjadi pengorbanan yang tidak mungkin kita lakukan. Karena kita dimampukan oleh Tuhan yang memanggil kita teman-teman. Ya teman-teman, kalau misalkan kita ngomongin panggilan sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa hidup kita harus menjadi garam dan terang dan bukan menjadi sama dengan dunia ini yang hancur. Ya mungkin teman-teman di tengah pergaulan kita sebagai remaja sangat sulit untuk menjaga kekudusan hidup. Karena teman-teman juga semua melakukan hal yang tidak baik. Kenapa aku harus tetap untuk tidak melakukan itu? Apalagi kalau misalkan enggak ikut hal-hal yang buruk-buruk itu malah justru enggak ditemenin. Mungkin itu pergi ke klub malam, Holy Wings gitu ya yang lagi ngetren. Atau mungkin kita juga disuruh untuk nyoba-nyobain minuman-minuman beralkohol, disuruh untuk ngerokok. Wah teman-teman, kalau zamannya Deborah dulu, nggak tahu ini ya kalau misalnya teman-teman remaja gimana nih sekarang nih. Kalau dulu Deborah juga mendengar zaman-zamannya Cici remaja itu kalau anak-anak cowok yang nggak merokok itu dicap banci. Wah makanya semuanya ngerokok supaya tidak dicap banci. Karena kayak iklan rokok tuh kayak koboi. Wah macho, maskulin gitu ya teman-teman ya. Tapi semua itu apakah itu baik buat kita? Bukan, justru itu menjadi batu sandungan. Wah orang Kristen kok kayak gitu, kok tidak menjaga tubuhnya dengan baik, kok tidak menjaga kekudusan hidupnya dengan baik. Begitu pula juga dengan permasalahan kita. Mungkin di sekolah, kita juga diajak nyontek sama teman kita. Wah tapi kan kita nggak boleh ya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Aduh tapi nanti dikatain, aduh kamu mah sombong. Aduh kamu mah nggak mau bantu sesama, nggak solid nih gitu ya. Terus nggak boleh main sama teman-teman yang akhirnya nyontek lagi teman-teman. Nah teman-teman mungkin itu juga menjadi resiko ketika kita menjalankan panggilan kita sebagai seorang anak Tuhan. Dan juga ketika kita mungkin di dalam berbagai hal-hal yang kita lakukan, itu juga ketika kita mau menjadi seseorang yang Tuhan panggil kita, itu juga ada resikonya. Nah kalau Deborah boleh cerita sebagai seorang yang menjadi full timer hamba Tuhan. Wah tentunya juga Deborah waktu mau sekolah teologi itu juga menghadapi berbagai tantangan-tantangan. Nah, salah satunya juga ketika wah kalau misalkan hamba Tuhan dibilang nanti masa depannya suram gitu ya. Kalau misalkan bisnismen uangnya bisa banyak. Tapi kalau hamba Tuhan mana boleh uangnya banyak gitu ya teman-teman. Nah tapi banyak hal yang justru dulu Deborah tuh hadapin. Yang kayak bener-bener dulu Deborah ditanyain loh. Wah kalau hamba Tuhan nanti bisa gak makan dengan cukup tiap hari gitu ya. Deborah bersyukur karena itu dibuktikan dengan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Cici. Sampai hari ini pun juga Cici melayani Tuhan. Cici juga gak berkekurangan. Karena Cici tahu Tuhan yang telah memanggil Cici juga akan memampukan Cici untuk menjalani panggilan ini. Bukan hanya Cici, tapi juga Cici percaya setiap teman-teman di rumah masing-masing. Tuhan akan mampukan kita untuk menjalani panggilan kita, teman-teman. Dan tentunya ketika kita menjalani panggilan kita dengan resiko, kita perlu satu sikap, teman-teman, yaitu sikap berani. Berani menjalankan tugas yang kita terima dari Tuhan. Seperti Nabi Yeremia yang dengan berani menyampaikan nubuatan yang tidak mudah untuk bangsa Israel. Nah kita juga dipanggil untuk menjadi berani bersaksi, berani melakukan pekerjaan baik yang dari Tuhan, berani menjadi berbeda dengan dunia ini teman-teman. Kita berani kehilangan hal-hal yang mungkin disukai di dalam dunia ini, karena kita mengejar
kekudusan hidup. Karena kita mengejar kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mungkin harus berani meninggalkan apa yang menjadi kenikmatan-kenikmatan hidup. Karena kita mengejar kenikmatan yang lebih dari semuanya itu. Yaitu ketika Tuhan berkenan kepada hidup kita, teman-teman. Jadi ketika kita menjalani panggilan kita nggak perlu takut. Kita juga tidak perlu untuk merasa ragu kita mampu atau enggak ya. Karena kita punya kuasa, teman-teman. Ketika kita bersaksi menjadi saksinya Tuhan Yesus tuh bilang bahwa setiap muridnya akan diberikan kuasa. Kalau Roh Kudus turun di atas mereka, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah teman-teman, setiap kita sebagai muridnya Tuhan Yesus, kita semua ini dikasih kuasa. Dikasih kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksinya Tuhan. Dimanapun kita berada. Di sekolah kita, di rumah kita, di gereja kita, di tempat kita bermain, tempat kita nongkrong. Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya. Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dan terang. Dan biarlah setiap kita menghadapi resiko panggilan kita, menghadapi tantangan di depan kita nggak perlu takut, karena Tuhan memberikan kita kuasa. Yuk sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, karena pada hari ini kami boleh kembali diingatkan bahwa sebagai anak Tuhan, kami juga bisa punya satu kuasa yang dari Tuhan untuk menjalankan panggilan kami. Ya Tuhan, kami tahu menjadi seorang anak Tuhan adalah sesuatu yang tidak mudah karena kami melawan arus dunia ini. Tapi biarlah ya Tuhan, setiap kami hari ini boleh kembali dikuatkan, boleh kembali diingatkan bahwa Tuhan yang memanggil kami. Tuhan juga yang akan memampukan kami dan Tuhan pasti memampukan kami. Dan biarlah kami juga boleh melakukan tugas tanggung jawab kami, panggilan kami sebagai murid Kristus, sebagai anak Tuhan yang bersaksi tentang siapa Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Tolong kami ya Tuhan, sebagai anak-anak remaja, kami mampu untuk menjadi saksinya Tuhan. Kami mampu untuk menjadi garam dan terang yang membawa dampak dan menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kami berdoa, kami bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman. Teman-teman, mari kita sama-sama mengakhiri ibadah ini. Kita sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Kita juga boleh bersama-sama menyembah Tuhan. Kita juga memohon Tuhan menolong kita dan memberikan berkatnya kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami. Teman-teman, mari kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih anugerah dari Allah Bapa, penebusan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, hikmat, dan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan dari Allah Roh Kudus bersama-sama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah selesai, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Hello Rise Generation, bersyukur setelah melewati masa-masa yang berat di tengah pandemik, kita boleh starting lagi dari awal. Dengan camp remaja ini menjadi satu poin awal untuk pergerakan kita remaja GI Hok Imtong ke depannya. Slide AR 153 menceritakan bagaimana para peserta mengalami pendaratan darurat. Pendaratan darurat menggambarkan kondisi mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Mereka harus beradaptasi dengan perkembangan zaman yang dihadapi pada saat ini. Dan juga pendaratan darurat ini menggambarkan bagaimana mereka harus survive menghadapi setiap tantangan-tantangan di dalam kehidupan remaja saat ini. Nama saya Franz dari lokasi Batam. Halo, nama saya Hana dari BSD. Hai, nama aku Vina, aku dari Bali. Halo, nama aku Aleta dari Semanggi. Hugo dari Makassar. Hai, aku Stefani dari lokasi Batu Nunggal. Lebih ke servant sih, karakteristiknya suka membantu gitu sebenarnya. Kalau dari hasil tes kemarin, saya cenderungnya mendapatkan intimacy. Kemarin tes yang assignment, dapat greatest-nya itu yang R, relevant. Aku tipe dominan yang endurance dan menurut aku itu aku banget karena aku pantang menyerah dan gak mau banget kalah. Ya lumayan menggambarkan diriku sendiri karena ya menurut saya sih saya cukup mengetahui kelebihan kekuranganku sendiri itu apa. Saya dapetin banyak hal sih, salah satunya adalah mendekatkan relasi dengan Tuhan. Di mana juga saya harus memiliki karakter yang bisa dibilang tidak takut dalam melewati setiap tantangan, setiap hal dalam setiap harinya. Dan lebih percaya bahwa memang Tuhan selalu ada dan setiap harinya akan selalu membantu. Kesan aku selama ikut Camp Arise ini sih seru banget karena aku bisa ketemu banyak orang baru di sini, bisa ketemu sama teman-teman baru, bisa kenal sama pribadi baru, dan aku juga pastinya bisa mendapatkan sesuatu dari setiap kegiatan yang aku udah laluin. Harapan kami sebagai panitia, bagaimana setiap peserta boleh kembali ke lokasi masing-masing, mempunyai daya juang, mempunyai semangat yang baru, spirit yang baru untuk boleh menjadi berkat dan melayani sesama di tempat mereka berada. AR 153. AR 153. AR 153. Slide AR 153.